Your turn. Hai Sobat Rama, gimana kabarnya nih? Udah dapat asupan nutrisi belum? Balik lagi nih sama gue, si pemberi nutrisi. Siapa lagi kalau bukan Mike. Nah, di video kali ini gue bakalan ceritain film untuk nutrisi kalsium rudal kalian, gengs. Film ini berjudul She Is Out My League. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang pria yang berhasil mendapatkan apem crispy milik primadona di kota tersebut. Tapi pas diajak baku tempur, pria itu udah muncrat duluan. Nah, gimana kelanjutannya? Di-subscribe dulu ya, gengs. Kalau udah di-subscribe, jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Karena kita akan terus memberikan asupan nutrisi buat rudal kalian. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan film dimulai dengan sekumpulan pria yang sedang ngobrol. Di sana kalian akan mengenal Keiter. Dia adalah pemeran utama film ini. Keiter menceritakan masa lalu dengan mantannya kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya Keiter memberi saran untuk mencari apem crispy lainnya. Karena menurut mereka, Keiter nggak cocok sama mantan pacarnya. Oh iya, mantannya namanya Marnie. Sebenarnya si Keiter gagal move on dari si Marnie. Dia juga udah nyobain semua cara biar dia bisa balikan sama si Marnie. Bahkan sampai Keiter ngobrol berdua pun Marnie tetap menolaknya. Hal itu karena Keiter yang culun dan bertitit kelinci alias mungil. I'm really happy that you are doing so well with the ladies. Nah, singkat cerita, Keiter kembali kerja. Di sana mata elang Keiter tiba-tiba membidik salah satu wanita yang semriwing. Namanya Molly. Di sana Molly menjadi pusat perhatian orang-orang. Oh iya, Keiter bekerja sebagai petugas bandara, gengs. Dan pas giliran Molly, dia pun modus dan mulai mendekati Molly. Setelah Keiter mengecek barang Molly, Molly pun naik ke atas pesawat. Pas sudah di dalam, Molly bingung karena HP-nya nggak ada di dalam tas tersebut. Salah satu teman Molly langsung menelpon nomor Molly. Ternyata yang ngambil HP-nya adalah Keiter. Di sana Keiter sengaja ngambil HP Molly dan berpura-pura menemukannya di suatu tempat. Akhirnya Molly berterima kasih dan mereka berdua janjian di suatu pesta buat ngembaliin HP Molly. Sepulangnya Keiter dari kerja, dia nggak sabar buat ketemu Molly. Dia pun mutusin buat langsung menuju ke pesta yang dimaksud Molly tadi, geng. Bahkan Keiter nggak mandi. Akhirnya mereka pun ketemu di pesta tersebut. Molly berterima kasih kepada Keiter karena udah nemuin HP-nya. Setelah mereka ngobrol, Keiter digodain sama adiknya Molly. Keiter pun kesel dan karena dia marah-marah ke adiknya Molly, Keiter pun dikeluarin dari pesta itu. Setelah keluar, dia disamperin sama si Molly. Molly minta maaf ke Keiter atas kejadian itu. Dan sebagai gantinya, Molly ngajakin Keiter buat nonton pertandingan hoki bareng-bareng. Keiter pun ngambil jackpot tersebut. Keesokan harinya, Keiter membawa teman-temannya buat nonton hoki. Begitu juga dengan Molly. Hi there. Nah, pas pertandingan dimulai, kalian melihat mereka berdua yang lagi ngerasain benih-benih cinta di sana. Padahal mereka berdua belum pernah ketemu sama sekali. Keiter pun bahagia dan film pun selesai. Belum. Nah, karena mereka semakin dekat, Keiter pun mulai jatuh cinta sama Molly. Keiter pun malu-malu dan tetap jaga perasaan ke Molly. Dan singkat cerita, tiba-tiba salah satu teman Keiter memberitahu tentang Molly kepada Keiter. Keiter otomatis kaget karena dia berhasil dapetin primadona di sana. Hal itu karena lekuk semriwing milik Molly yang benar-benar menggoda. Tapi di sini Keiter tetap insecure, gengs. Dia mikir kalau orang culun kayak dia nggak bakal bisa pacaran sama primadona.
Hari pun berganti, Kiter pun curhat ke teman-temannya tentang Molly. Nah, di sini nih gengs, Kiter kaget mendengar saran dari teman-temannya. Bukan yang ngedukung, Kiter malah disuruh ngejauhin Molly. No judgment on Kirky, but the guy's just outgunned. Hal itu karena Molly yang terlalu semriwing untuk Kiter yang terlalu cupu. Di sini temennya juga bilang kalau Molly nggak mungkin jatuh cinta sama si Kiter. Tapi nggak lama kemudian, Molly pun menelpon Kiter. Ternyata Kiter diajak pergi berkencan sama si Molly. Awalnya Kiter bingung harus menerima atau enggak. Tapi Kiter pun memberanikan diri dan tidak melewatkan jackpot yang satu ini. Nah, di satu sisi terlihat Molly yang lagi sibuk milihin baju buat pergi sama Kiter. Not gonna need it. Whatever. Malam pun tiba dan mereka pun berkencan. Di sana terlihat Molly yang kayaknya mulai kesemsem sama si Kiter, gengs. Dan setelah makan bareng, mereka pun mutusin buat jalan bareng. Di sana mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Setelah selesai berbincang-bincang, Kiter pun nganterin Molly pulang. Mereka yang udah sabrut memulai pertempurannya dengan cepika-cepiki. Setelah itu, mereka pun baku tempur seru, geng. Keesokan harinya, Kiter mulai sombong dan menceritakan tentang semua kejadian tadi malam. Percaya, tapi karena Molly mau dikenalin sama keluarganya, teman-temannya mulai sedikit percaya, gengs. Keesokan harinya, Kiter ngajakin Molly ke rumahnya untuk kenalan sama keluarga Kiter. Di sini orang tua Kiter juga kaget karena paras Molly yang semriwing dan sedap. Nah, pas Kiter ngenalin Molly ke orang tuanya, terlihat Marni yang cemburu karena ngelihat mereka berdua. Hal itu karena Molly terlalu kacau dan tidak sepadan sama si Marni. Tapi di sini Marni nggak mau kalah, gengs. Pas lagi makan bareng keluarga, tiba-tiba Marni datang menggunakan baju yang menggoda. Keluarga Kiter masih kepo dengan alasan Molly. Mereka masih nggak percaya kalau seorang Kiter bisa bikin Molly jatuh cinta. Molly pun bilang kalau Kiter adalah orang yang humoris, yang gampang bikin dia ketawa deh pokoknya. Dan setelah selesai makan bareng, Kiter pun mengantarkan Molly ke apartemennya. Sesampainya di apartemen Molly, mereka pun minum-minum tipis sambil ngobrol-ngobrol, gengs. Nah, gak lama kemudian, mereka pun keasikan dan semakin menjadi-jadi. Ya udah deh, setelah itu mereka baku tempur dengan kecepatan tinggi. Tapi pas rudal milik Kiter lepas landas, Kiter malah muncrat duluan, gengs. Padahal mereka baru baku tempur selama 5 menitan. Hal itu bikin celana Kiter pun basah. Nah, setelah itu tiba-tiba orang tua Molly datang ke sana. Di sana ayah Molly ngajak Kiter buat salaman. Tapi karena celana Kiter basah, dia nggak berani berdiri buat salaman. Dan karena udah terlanjur malu, akhirnya Kiter mutusin buat pergi dari sana tanpa izin dari mereka. Semenjak kejadian tersebut, Molly dan Kiter semakin menjadi lost kontak. Di sana, Kiter pun menceritakan semuanya ke teman-temannya. Mereka pun memberikan satu saran. Tapi pas mau ngasih solusi, Marni malah datang dan ngajakin Kiter buat balikan. Di sini Marni bilang kalau Kiter nggak cocok pacaran sama si Molly. Hal itu karena Kiter yang cupu dan bertitik kelinci. Sekarang gantian Kiter yang menolak ajakan dari si Marni. Nah, kasihan banget nih si Marni. Setelah itu teman-temannya ngasih saran ke Kiter. Kiter cuman butuh jujur dan ngejelasin semuanya tentang kejadian malam itu. Karena takut kehilangan, Kiter pun cepat-cepat minta maaf ke Molly. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat ke tempat kerja Molly. Dan Kiter pun jujur ke Molly kalau celananya basah dan lengket waktu itu. Makanya dia nggak bisa salaman ke ayah Molly. Itu juga alasan kenapa Kiter pulang tanpa izin. Mendengar kejujuran dari Kiter, Molly pun semakin jatuh cinta sama si Kiter. Setelah hari itu mereka pun semakin dekat dan mereka berpacaran, gengs. Mereka juga menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan. Pas mereka lagi asik jalan-jalan, Molly tiba-tiba bilang kalau dia nggak akur sama adiknya. Kiter yang prihatin pun nyuruh Molly buat ngadain acara spesial untuk adiknya. Molly pun setuju dengan pendapat Kiter. Singkat cerita,
mereka pun berhasil membuat pesta dan di sini Kiter malah ketemu orang tua Molly. Orang tua Molly terlihat gak suka sama si Kiter, gengs, karena kejadiannya waktu itu. Kiter pun minta maaf ke orang tua Molly atas kesalahan yang waktu itu. Di satu sisi mereka kedatangan mantan dari si Molly, namanya Ken. Di sini Kiter merasa tersaingi karena Ken terlihat semakin dekat sama keluarga Molly. Kiter juga merasa cemburu karena hal itu. Singkat cerita, obrolan mereka pun selesai. Kiter dan Molly langsung menuju kamar dan terjadilah baku tempur seru. Tapi sebelum itu Kiter bilang kalau dia ngerasa gak pantas pacaran sama Molly. Kiter malu karena badannya yang kurus dan sifatnya yang culun. Tapi ternyata Molly paling gak suka sama orang yang merendahkan dirinya sendiri. Molly pun marah dan bilang hubungan mereka kandas malam itu juga. Dan gak jadi baku tempur, geng. Singkat cerita, Kiter pun menjalani harinya dengan rasa sakit hati dan masih mencintai Molly. Buset. Ternyata Kiter malah balikan sama Marnie. Keesokan harinya mereka berdua mutusin buat pergi buat jalan-jalan. Mereka berdua ketemu teman-teman Kiter yang lagi pergi juga. Dengan polosnya teman-teman Kiter bilang kalau mereka berdua gak cocok dan gak akan bisa selamanya. Kiter pun menghiraukannya. Kiter dan Marnie pun masuk ke dalam pesawat. Di sini salah satu teman Kiter pun ikut masuk ke dalam pesawat tersebut. Dia bilang ke Kiter kalau Kiter bakal lebih baik dan bahagia sama si Molly. Tapi di sini tetap aja Kiter menghiraukannya. Gak lama lagi, ternyata pesawat akan berangkat selama 15 menit lagi. Salah satu teman Kiter dikeluarin dari pesawat secara paksa. Dan di sini dia mencoba buat nelpon Molly. Bahkan dia juga nyuruh salah satu temannya yang bekerja sebagai petugas airport untuk memberhentikan penerbangan sebelum Molly datang. Di satu sisi, Kiter mulai sadar kalau dia gak boleh insecure sama dirinya sendiri. Bahkan itu bukan menjadi alasan untuk tidak berpacaran dengan Molly. Dan gak lama kemudian dikabarkan pesawat gak jadi landing karena ada masalah teknis. Kiter pun langsung pergi dari sana dan nyamperin Molly. Karena panik, Kiter pun menelpon temannya yang tadi masuk pesawat. Dan kabar baiknya, Molly sedang bersama temannya yang tadi. Karena mendengar hal itu, Kiter langsung OTW ngebut ke tempat mereka. Setelah itu, Kiter dan Molly pun bertemu lagi. Di sana mereka meminta maaf satu sama lain. Dan setelah ngobrol-ngobrol tipis, akhirnya mereka memutuskan buat balikan, gengs. Kiter dan Molly pun menjalani hidupnya bersama. Dan film pun selesai, geng. Kalau gue jadi Kiter sih, udah gue abisin tuh Molly. Oke deh, kalau gitu gue Mike pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.